Perkenalkan, saya Norma Arifah, mahasiswa pendidikan geografi FKIP UNS semester 7 yang saat ini sedang melakukan PLT di SMA Negeri 3 Boyolali. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi yaitu penginderaan jauh, di mana pada materi ini kita membahas tentang pengertian penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh, jenis penginderaan jauh, interpretasi penginderaan jauh, kemudian langkah penginderaan jauh dan manfaat penginderaan jauh pada kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada materi penginderaan jauh, yaitu peserta didik dapat mengetahui penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh, jenis citra, unsur interpretasi citra, dan manfaat penginderaan jauh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk materi penginderaan jauh, di sini ada 3 wahana, yaitu ada drone, pesawat udara, dan satelit, di mana ketiga ini merupakan wahana yang digunakan dalam perekaman penginderaan jauh. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh atau disingkat indreja atau remote sensing mengacu pada kegiatan pencatatan, mengamati, memersepsikan benda atau peristiwa di tempat yang jauh. Artinya antara alat pengindera dan objek tidak terjadi kontak langsung. Selanjutnya kita masuk ke komponen penginderaan jauh, di mana komponen penginderaan jauh ini terdiri dari 7, yaitu yang pertama sumber tenaga. Sumber tenaga ini berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan objek. Sumber tenaga terdiri dari 2, yaitu bersifat pasif dan aktif. Untuk yang bersifat aktif, ini merupakan sumber tenaga alamiah, yakni dari sinar matahari. Sedangkan sumber tenaga yang bersifat aktif itu merupakan sumber tenaga yang berasal dari buatan manusia, seperti tenaga, pancaran cahaya, sinar lampu, dan lain sebagainya. Kemudian, atmosfer ini mempunyai penghambat atau pengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Nah, atmosfer ini bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Nah, hambatan apa saja yang disebabkan oleh atmosfer itu seperti debu, uap air, dan awan, hujan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, objek. Nah, objek ini memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan tenaga tampak cerah, sedangkan objek yang sedikit memantulkan tenaga akan tampak gelap. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu ada sensor. Nah, sensor ini adalah benda yang digunakan untuk melacak atau mendeteksi serta merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Jadi, sensor ini berfungsi untuk menerima atau merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Selanjutnya kita masuk ke komponen wahana, di mana wahana ini adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja. Nah, wahana yang digunakan dalam perekaman penginderaan jauh itu seperti drone, pesawat udara, kemudian satelit, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu perolehan data. Nah, perolehan data ini dilakukan dengan cara manual dan digital. Nah, perolehan data secara manual itu dilakukan dengan interpretasi foto udara atau citra. Kemudian perolehan data dengan cara numerik atau digital itu dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Komponen yang terakhir adalah penggunaan data. Nah, penggunaan data ini merupakan tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh yang ditentukan oleh pengguna data. Nah, kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh itu dipengaruhi oleh pengetahuan dalam tentang disiplin ilmu masing-masing. Nah, data yang sama dapat digunakan untuk mencari ilmu yang berbeda tergantung dengan tujuan yang digunakan. Setelah mempelajari komponen penginderaan jauh, kita masuk ke jenis penginderaan jauh. Nah, sensor sistem penginderaan jauh itu menghasilkan foto udara dan citra satelit, di mana jenis citra itu ada 2, yaitu citra foto dan non-foto. Untuk citra foto itu
terdiri dari 4, yaitu foto pankromatik, foto ortoromatik, foto ultraviolet, dan foto inframerah. Kemudian untuk jenis citra non-foto itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan sumber sensor. Nah, berdasarkan sumber sensor ini contohnya citra tunggal dan citra multispektral. Kemudian berdasarkan gelombang elektromagnetik itu ada citra inframerah termal dan citra radar dan citra gelombang mikro. Dan yang terakhir berdasarkan wahananya citra non-foto dibedakan menjadi 2, yaitu citra dirgantara dan citra satelit. Nah, setelah kita memperoleh data dalam melakukan perekaman penginderaan jauh, langkah selanjutnya yaitu melakukan interpretasi citra. Nah, apa itu interpretasi citra? Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan tujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti penting objek tersebut. Dalam melakukan interpretasi citra, terdapat 9 unsur interpretasi citra, yaitu yang pertama ada bentuk, ukuran, rona, warna, tekstur, pola, bayangan situs, dan asosiasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari 9 unsur interpretasi citra. Untuk unsur yang pertama yaitu bentuk. Bentuk ini merupakan ciri yang sangat jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan melihat bentuknya. Contoh objek gedung atau bangunan sekolah yang menyerupai huruf I, huruf L, huruf U, atau huruf persegi atau persegi panjang. Kemudian unsur yang kedua itu ada ukuran. Ukuran objek dalam citra penginderaan jauh terkait dengan skala, sehingga unsur ukuran dalam melakukan interpretasi foto udara atau citra harus selalu mengingat skala foto udara atau citra yang digunakan. Kemudian unsur yang ketiga yaitu ada rona. Rona ini adalah tingkat kecerahan atau tingkat kegelapan suatu objek yang terdapat pada foto udara atau citra. Nah, pada rona ini kita dapat melihat bagaimana tingkat kecerahan atau kegelapan pada suatu objek saat melakukan perekaman. Kemudian unsur yang keempat yaitu ada warna. Warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Contohnya, warna coklat kekuningan pada air menandakan air tersebut keruh. Sehingga pada unsur warna ini kita dapat melihat warna pada objek tersebut seperti apa. Frekuensi perubahan rona. Nah, tekstur objek dalam citra itu dibedakan menjadi 3, apakah pada objek tersebut bertekstur kasar, bertekstur halus, atau bertekstur sedang. Kemudian unsur yang keenam itu ada bayangan, di mana bayangan dalam objek citra atau foto udara dapat menjelaskan arah mata angin karena arah mata angin dipengaruhi oleh datangnya sinar matahari. Nah, pada unsur bayangan ini terjadi ketika kita melakukan perekaman terdapat sinar matahari atau tidak, sehingga dengan adanya sinar matahari ini dapat membentuk adanya bayangan pada citra atau foto udara. Kemudian unsur yang selanjutnya itu ada pola, di mana pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandakan bagi banyaknya objek, baik bentukan manusia maupun bentukan alamiah. Nah, jadi dengan pola ini kita dapat melihat pada suatu objek tersebut merupakan pola apa, apakah memanjang atau melingkar ataupun mengikuti dengan objek yang ada pada citra tersebut. Kemudian unsur yang selanjutnya itu ada situs, di mana situs ini mengacu pada letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Nah, pada unsur situs ini kita menganalisis mengenai objek yang ada di sekitarnya, terdapat objek apa. Kemudian unsur yang terakhir yaitu asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah keterkaitan antara objek satu dengan objek lainnya. Nah, keterkaitan ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengenali objek lainnya. Nah, pada asosiasi ini kita akan menganalisis tentang keterkaitan objek satu dengan objek yang lainnya. Misalkan keterkaitan pelabuhan dengan air laut. Kemudian menganalisis antara permukiman dengan jalan,
dan dijelaskan antara kedua objek tersebut keterkaitannya, mengapa kedua objek tersebut saling berkaitan. Selanjutnya kita masuk ke langkah interpretasi citra pada penginderaan jauh. Pada langkah interpretasi citra ini ada 4 langkah, yaitu yang pertama deteksi, kegiatan menentukan keberadaan suatu objek. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi, di mana kita menggali objek yang akan diamati melalui pengambilan gambar atau citra. Kemudian langkah yang ketiga setelah kita melakukan identifikasi sehingga memperoleh gambar atau citra, kita melakukan analisis dengan melakukan interpretasi citra dengan 9 unsur tersebut. Kemudian langkah yang terakhir yaitu deduksi, yaitu dengan cara menarik kesimpulan untuk terkait interpretasi objek yang diamati. Yang terakhir yaitu manfaat penginderaan jauh, di mana penginderaan jauh ini bermanfaat di berbagai bidang. Untuk yang pertama yaitu di bidang kelautan, di mana penginderaan jauh ini dimanfaatkan untuk melakukan dalam pengamatan pasang surut air laut, pengamatan gelombang air laut, pengamatan perubahan garis pantai, abrasi, dan sedimentasi di pesisir. Kemudian manfaat penginderaan jauh di bidang klimatologi yaitu dimanfaatkan untuk mengamati kondisi cuaca di suatu daerah, mengetahui fenomena angin siklon, dan mengamati perubahan iklim dan cuaca. Kemudian manfaat penginderaan jauh yang terakhir yaitu di bidang sumber daya alam dan lingkungan, di mana penginderaan jauh ini digunakan untuk membantu dalam melakukan pemetaan, penggunaan lahan, mendeteksi lahan kritis, dan melakukan perencanaan pembangunan di suatu wilayah. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.